Baik, selamat pagi. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan yang keempat, gitu ya. Jadi masuk pertemuan yang keempat itu kita akan membahas tentang static routing. Jadi sebelum kita masuk ke static routing, gitu ya. Routing itu apa sih, gitu ya? Jadi routing protokol itu nanti terbagi menjadi eh, dua ya. Jadi yang pertama adalah static routing, kemudian yang kedua adalah dynamic routing. Gitu. Tapi kalau untuk jenis pengelompokannya, untuk routing protokol itu ada yang internal, ada yang eksternal. Jadi kalau yang internal itu nanti static routing ini termasuk yang di bagian internalnya. Kemudian nanti untuk dynamic routing itu yang internal itu nanti ada OSPF, ada RIP, ada EGRP, gitu ya. Nanti kalau yang eksternal itu nanti ada yang namanya BGP. Tapi nanti untuk OSPF, kemudian untuk EGRP, kemudian untuk BGP itu nanti akan dibahas di mata kuliah selanjutnya. Jadi nanti untuk di jaringan komputer maupun di praktikum jaringan komputer itu nanti hanya pengenalan saja static routing routing protokolnya itu adalah di static routing dan dynamic routing, tetapi dynamic routingnya hanya yang RIP gitu ya. Nah, jadi routing protokol itu sebenarnya intinya adalah kita akan membuat rute. Jadi rute itu rute untuk pengiriman data. Jadi nanti data itu pas pada waktu dikirimkan itu nanti lewatnya mana sih gitu ya. Jadi lewatnya mana atau itu adalah pada dasarnya intinya dari sebuah routing protokol itu adalah itu. Jadi di sini untuk pengertiannya itu adalah aturan yang mempertukarkan informasi routing sebenarnya gitu ya. Jadi informasi routingnya itu dipertukarkan antara router satu dengan router yang lainnya sehingga nanti akan membentuk sebuah tabel routing gitu ya. Jadi tabel routing. Jadi kalau kemarin itu di teorinya di jaringan komputer kalau Anda lihat di MAC address itu kan kemarin juga ada yang namanya tabel MAC address gitu ya. Jadi nanti di tabel MAC address itu juga nanti akan ada ya. Jadi port 1 itu adalah MAC address-nya ini, port 2 adalah ini. Begitu juga di tabel routing. Jadi nanti di tabel routing itu nanti kalau misalkan Anda lewat sini, itu nanti lewatnya akan dilewatkan ke sini. Itu nanti akan masuk ke tabel routing. Jadi kalau misalkan Anda nanti lewatnya network-nya ini akan dilewatkan ke sini. Itu nanti ada aturan-aturan di tabel routing. Gitu ya. Jadi adalah mempertukarkan informasi, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah membentuk sebuah tabel routing. Jadi pengalamatan pada paket datanya itu akan dikirimkan menjadi lebih jelas karena kita sudah tahu untuk routingnya atau untuk rutenya itu yang lewatnya mana. Tapi pada dasarnya adalah dia akan mencari router yang terpendek atau tersingkat gitu ya, dari asalnya sampai ke tujuannya dia akan mencari router yang pendek. Jadi kayak RIP, static routing, kemudian dynamic routing dan sebagainya itu pada dasarnya semuanya itu akan mencari router yang paling pendek atau untuk mencari router yang paling efisien. Jadi nanti yang paling efisien itu nanti bisa dilihat dari cost-nya, bisa dilihat dari metriknya, bisa dilihat dari jumlah routernya, dan sebagainya. Intinya adalah routing protokol yaitu tadi, itu kita akan mencari rute yang paling efisien. Nah, untuk pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas tentang static routing. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya Anda itu bisa tahu gitu ya, static routing itu seperti apa, gitu. Kemudian nanti bisa memahami static routing itu juga apa toh, gitu ya. Kemudian untuk konfigurasinya juga seperti apa. Kemudian yang ketiga itu nanti Anda dapat mengaplikasikan. Mengaplikasikan maksudnya adalah Anda langsung bisa mengkonfigurasikan ke router atau ke switch multilayer aturan-aturan yang ada di static routing. Gitu ya. Oke. Karena ini adalah praktikum, jadi kita langsung masuk aja ke paket tracernya, gitu kan. Ke paket tracernya. Jadi di sini saya siapkan paket tracernya, kemudian di sebelah sini saya paketkan notepad-nya. Jadi notepad-nya yang ada di sini itu nanti saya akan gunakan untuk menjelaskan apa yang saya lakukan di Cisco paket tracernya, gitu ya. Oke, karena kita membahas tentang routing, berarti kita akan melibatkan router. Gitu ya. Jadi nanti yang mempunyai kewajiban atau yang mempunyai tugas untuk apa namanya memberikan rute itu adalah router. Jadi nanti kita akan melibatkan router. Nah, di sini saya contohkan adalah router satu. Jadi kalau misalkan saya punya PC satu, kemudian PC yang satu di sini, kemudian nanti di sini saya juga punya switch gitu kan. Kemudian nanti di sini saya punya router.
routernya saya pakai 28011. Nah, oke. Nah, jadi ini saya konekkan gitu ya. Kemudian ini juga saya konekkan. Kemudian ini saya konekkan seperti ini. Ini. Kalau kemarin itu penjelasan saya sudah dijelaskan dan sudah dipelajari bersama itu bahwa kalau Anda kepengen mengonekkan sebuah PC ke PC yang satunya itu networknya harus sama, gitu ya. Jadi networknya harus sama. Network itu yang mana toh? Network itu yang ini. Jadi kalau misalkan Anda itu mempunyai IP, gitu kan, 192.168.10.1 gitu kan. Nah, kemudian subnet masknya itu adalah 255.255.255.0. Anda bisa lihat di sini 255-nya ada berapa? Ada 3. Nah, inilah yang disebut dengan network. Yang belakangnya itu adalah host. Gitu ya. Jadi kalau kemarin itu adalah kalau Anda pengen menghubungkan antara PC gitu ya, antar PC atau antara PC satu dengan PC yang lainnya itu networknya harus sama. Walaupun Anda lewat switch itu networknya harus sama. Tetapi karena di sini kita akan membahas routing, jadi saya melibatkan router. Nah, jadi kalau Anda sudah melibatkan router, itu nanti justru networknya harus berbeda. Harus berbeda. Gitu ya. Tidak boleh sama. Jadi nanti kalau misalkan punya seperti ini, oke, sekarang saya tulis dulu. IP-nya di sini 192.168.10.1. Subnet masknya adalah 255.255.255.0 gitu ya. Oke. Kemudian PC yang satu, ini PC kosong, ini PC satu. Sekarang Anda bisa lihat dari PC kosong ke PC satu ini kan lewatnya dari PC kosong itu ke switch dulu. Setelah ke switch dia ke router dengan port FA00. Setelah itu dia kemudian lewat port FA01 kemudian ke PC 1. Jadi kalau dilihat dari sini untuk connect dari PC kosong ke PC 1 dia lewat router. Kalau dia lewat router berarti networknya harus berbeda. Networknya harus berbeda berarti di sini harus 192.168 jangan 10. Kalau 10 itu sama. Jadi di sini saya ganti aja menjadi 20 gitu kan. Titik 1. Kemudian 255.255.255. Nah, seperti itu. Jadi alamatnya PC ini itu adalah 192.168.10.1. Sedangkan yang PC ini adalah 192.168.20.1. Networknya berbeda. Yang satu 192.168.10, yang satu 192.168.20. Gitu ya. Oke, saya alamati komputernya. 192.168.10.1 gitu ya. Tutup. Kemudian di sini juga sama. 192.168.20.1. Marian, katanya kemarin kan harus sama networknya. Kok kenapa ini networknya berbeda? Iya, karena kita lewat router. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Supaya PC kosong dengan PC 1 itu dia connect, syaratnya dia harus ada gateway-nya. Kalau kemarin kan kita tidak melibatkan gateway tuh. Jadi kemarin itu kita hanya IP sama subnet masknya. Sekarang kita melibatkan gateway. Gateway adalah apa? Pintunya. Jadi kalau misalkan Anda dari PC kosong itu mau ke PC 1, pintunya itu routernya ini. Routernya ini adalah pintunya. Jadi kalau PC kosong itu kalau mau masuk ke router ini, pintunya adalah FA00. Sedangkan kalau kalau PC 1 itu kalau mau masuk ke router ini itu lewatnya adalah FA01. Jadi nanti gateway-nya ini itu adalah FA00. Sedangkan gateway-nya ini itu adalah FA01. Nah, sekarang kita alamati dulu. FA00 ini nanti alamat IP-nya berapa? Nah, sekarang Anda bisa lihat. Dari PC kosong sampai ke FA01, di tengah-tengahnya ada router atau tidak? Kalau dia tidak ada router, berarti network-nya sama. Kalau dia tidak ada router, berarti network-nya sama. Berarti di sini alamatnya berapa? 192.168.10. Belakangnya berapa?
bebas, asalkan tidak satu. Kalau nanti satu berarti dia konflik. Berarti berapa? 2 gitu ya, dengan 255.255.0. Nah, ini alamatnya EVA 00. Sedangkan alamatnya EVA 01 berapa? Harus satu network dengan ini. Karena apa? Karena di tengah-tengahnya antara EVA 01 dengan FA 00 dia tidak ada routernya. Oke, alamatnya berapa di sini? Satu network 192.168.20.2 255.255.255.0 gitu ya. Gitu. Nah, makanya tadi saya bilang, jadi ini adalah IP gitu ya. Kemudian ini adalah subnet mask, kemudian kita perlu yang namanya gateway. Gateway. Jadi gateway-nya berapa? Gateway-nya yaitu pintunya ini, pintunya adalah EVA 00. Berapa alamatnya? 192.168.10.2. Nah, ini berapa gateway-nya? Ini gateway-nya adalah 192.168.20.2 yang ini. Gitu. Sehingga nanti kalau misalkan ini mau keluar lewat pintunya adalah ini. Pintu ini mana toh? 10.2. Oh, ternyata pintu 10.2 itu adalah ini. Jadi nanti dia adalah datanya lewatnya sini. Setelah ini, nanti dia mau kemana? Mau ke 20.1. Nah, berarti lewatnya adalah pintu yang 20 titik, yang networknya 20 titik gitu ya, yang di sini 20.2. Baru nanti dia ke sini. Oke, sekarang kita alamati. Kita dengan no, kemudian kita masuk ke sini, enable, gitu ya. Kemudian kita konfigur terminal, jangan lupa. Kemudian sekarang kita mau ngalamati yang mana? Yang FA00. Berarti nanti di sini adalah interface F0/0. Jadi kita masuk dulu ke interface 0/0. Enter, IP address, gitu kan. IP address-nya berapa? 192.168.10.2 dengan 255.255.255.0. Karena ini masih merah, maka kita hidupkan dengan perintah no shutdown. Sehingga dia hijau. Gitu ya. Oke, jadi EVA 00 alamatnya sudah kita masukkan. Nah, sekarang kita keluar dari EVA 00. Kita keluar dari EVA 00. Sekarang kita masuk ke interface gitu ya, F0/1 yang di sini. IP address gitu ya. 192.168.20.2 dengan 255.255.255.0. Kita hidupkan no shutdown. Makanya hidup di sini. Oke, selesai. Gitu ya. Jadi nanti dari sini ke 10.02, 10.02 yang mana? Ini sudah hidup, sudah connect, kemudian dari 10.02 mau kemana toh? Ke 20.1, oh lewatnya 20.2, kemudian ke sini, selesai. Jadi sehingga kalau misalkan seperti ini, kita tes gitu ya. Bisa lebih kecil ya? Oke. Saya tes pakai surat aja ya. Oke, dari sini ke sini, pilot sekali lagi. Dari sini ke sini, pilot. Coba dilihat. 192.168.10.2, 192.168.10. Oke. Kok file karena apa? Gateway-nya belum diisi. Lupa saya. 192.168.10.2. Oke, ditutup. Gateway-nya yang di sini juga diisikan. 192.168.20.2. Selesai. Sekarang kita coba sini ke sini. Violet. Oke, sekali lagi. Sukses, gitu ya. Oke, sekarang kita coba dengan menggunakan ping. Dan sini kita ping. Alamat lawannya 192.168.20.1. Gitu ya, connect. Kalau kita trace 192.168.20.1 gitu ya. Anda bisa lihat ya, jadi kalau dari komputer kosong ini, PC kosong, itu mau ke 20.1, lewatnya mana? Pakai perintahnya adalah tracer. Lewatnya adalah dia ternyata di 10.2 dulu, baru dia connect. Ya, 10.2 yang mana? Ini 10.2, baru dia connect.
Gitu. Nah, kalau kita hanya menggunakan satu router seperti ini, kita tidak perlu yang namanya routing. Gitu ya. Kita tidak perlu yang namanya routing. Oke. Sekarang selesai. Jadi ini sudah selesai. Jadi kita sudah bisa menghubungkan PC1 dengan PC kosong dengan PC1 dengan melewati switch dan melewati satu router tanpa kita melibatkan routing. Ya. Karena kita sekarang sebenarnya di dalamnya sudah ada routing, gitu, sudah ada routing, tapi kita tidak perlu mengkonfigurasikan kalau hanya satu router. Karena kita sekarang mau membahas tentang protokol routing statik untuk konfigurasinya seperti apa, jadi minimal 2 router. Jadi kalau satu router kita tidak bisa konfigurasi, minimal adalah 2 router. Nah sekarang saya mau ambil router, gitu ya. Jadi ini saya geser aja, ini saya geser aja sampai sini. Karena dia minimal adalah 2 router, maka saya akan ambil router lagi 2811. Gitu ya. Saya ambil router lagi, kemudian saya konekkan lagi dengan menggunakan kabel cross, gitu kan. Nah, saya konekkan ke 00. Kemudian router sama router dengan menggunakan kabel cross ya. 0101. Sekarang alamat IP-nya ini saya pindah ke sini. Nah, ini yang apa namanya? Yang alamatnya EVA01 itu saya hapus. Kenapa kok saya hapus? Karena yang 01 ini alamatnya yang 20.2, yang di sini mau saya pindah di sini. Jadi ini saya hapus dulu. Oke. Cara hapusnya seperti apa? Cara hapusnya adalah alamat IP-nya tadi ditulis, kemudian kita tinggal depannya no. Jadi perintahnya adalah no spasi IP address 192.168.20.2 dan seterusnya. Oke, saya enter. Itu sudah terhapus. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan ini saya letakkan seperti ini, nah, alamat IP-nya Anda bisa lihat yang pas 0/1 itu alamat IP-nya di sana adalah not set, gitu ya, yang IP address. Not set itu berarti belum ada alamat IP-nya. Oke. Nah, sekarang ini ya, karena ini adalah EVA 00-nya, ini, nah, sekarang kita pikirkan yang ada di sini. Yang 01 tadi ini saya hapus, sekarang diganti alamatnya berapa yang ada di sini. Sekarang alamatnya yang ada di sini karena ini dari EVA 00 ke EVA 01 itu sudah melewati router, jadi alamat IP-nya yang ada di EVA 01 itu harus berbeda network-nya dengan ini. 192.168.10, jadi tidak boleh. Nah, yang di EVA 01 ini juga tidak boleh 192.168.20 gitu ya. Jadi nanti alamatnya EVA 01 router kosong dan EVA 01 router kosong router 1 itu tidak boleh 192.168.10 dan 192.168.20. Jadi di sini alamatnya berapa? Saya kasih 192.168.30.1 gitu ya. 255.255.255.0. Nah, gitu ya. Jadi ini itu berbeda dengan ini dan ini juga berbeda dengan ini. Sekarang EVA 01 alamat IP-nya di sini berapa? Karena di sini itu sudah ditentukan 192.168.30. Anda bisa lihat antara EVA 01 router kosong dengan EVA 01 router 1 di tengah-tengahnya tidak ada router. Jadi kalau di tengah-tengahnya ini tidak ada router, berarti alamat IP-nya EVA 01 router 1 itu harus satu network dengan ini. Gitu ya. Jadi alamatnya yang ada di sini itu harus satu network dengan ini. Berarti 192.168.30.2. 255.255.255.0. Gitu. Itu ya. Oke, jadi alamat IP-nya sudah dibuat. Sekarang kita konfigurasikan. Ini ya, jadi sekarang saya ulangi IP address 192.168.30.1 255.255.255.0. Terus shutdown. Oke, selesai. Jadi alamat EVA 01 sama EVA 00 sudah ada alamatnya sekarang IP address-nya 10.2 sama 30.1. Yang di sini itu belum keset ya, dua-duanya EVA 00 sama EVA 01-nya. Nah, sekarang kita set dengan menggunakan CL.
kita no. Kita masuk lagi and gitu kan. Kemudian konfigur terminal ya. Saya ganti dulu routernya di sini supaya nanti dia tidak sama dengan sini ya. Ini adalah hostname-nya router 1. Oke. Nah, setelah itu baru kita interface F0 per 0. Alamatnya tadi berapa? IP address ya. Yang 0 per 0 itu berarti yang ini ya, yang 0 per 0 itu yang 192.168.20.2. Satu 255.2.2.255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Ya, Anda bisa lihat dia berubah menjadi hijau. Sekarang kita masuk yang FA01. Di sini kita exit dulu, baru kita masuk ke interface F0 per 1. Salah. Oke. Jadi ini salah ya. Salahnya apa? Salahnya ini. Ada tanda panahnya ini. D-nya. Oke. Nah, IP address 192.168.30.2.255.255.255.0. No shutdown. Baik, jadi ini sudah saya alamati FA00, FA01 ya, dilihat. Oke, yang di sini juga sudah. Oke, sekarang ini saya besarkan dulu. Nah, biar nanti di sini adalah kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita tes. Dari sini ke sini ya. Violet. Oke, sekali lagi. Violet berarti nggak connect. Gitu ya. Kok kenapa nggak connect ya? Ini sudah termasuk, kita sudah masuk ke troubleshooting. Kenapa kok nggak connect? Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Dari sini ke routernya dulu mau nggak? Mau ya. Oke, jadi dari PC kosong ke router dia mau. Sekarang dari sini ke router ini. Oh, ternyata dia valid. Berarti di sini itu adalah putus. Di sini putus ya. Oke, sekarang yang PC1 ke router ini dia sukses gitu ya. Oke, sekarang dari PC1 ke sini. Oh, dia putus gitu ya. Oke, jadi PC kosong hanya sampai ke router kosong, kemudian PC1 hanya sampai di sini. Nah, di sini itu putus. Jadi kalau di gambar gitu ya. Oke, ini adalah putus. Jadi putusnya di sini. Jadi ini area sendiri, ini area sendiri. Nah, caranya seperti apa supaya dia bisa connect antara router kosong dengan router 1? Jadi antara router kosong dengan router 1 itu supaya dia bisa connect, itu adalah kita dengan menggunakan routing protokol. Gitu ya. Baik itu static routing maupun dynamic routing. Karena hari ini kita membahas tentang static routing, gitu ya, static routing, maka sekarang kita akan bahas tentang static routing. Baik, oke, saya hapus ya dari sini. Routing static atau static routing. Nah, sekarang di sini ada router kosong, ini ada router 1. Jadi di sini saya tulis router kosong, kemudian nanti di bawahnya di sini adalah router 1. Kalau Anda klik di sini, kemudian Anda lihat config di sini, gitu ya. Di sini itu ada routing static. Klik. Nah, berarti dia butuh yang namanya network, dia butuh yang namanya subnet mask, dia butuh yang namanya next hub. Network itu adalah net ID. Mask itu adalah subnet masknya. Next hub itu adalah jalurnya nanti dia mau lewat mana dong, gitu. Oke, jadi kita butuh, gitu ya. Jadi kita konfigurasi yang pertama, gitu ya. Kita butuh yang namanya network. Kemudian kita butuh yang namanya kita butuh yang namanya netmask. Kemudian kita butuh yang namanya next hub. Gitu.
Begitu jaga nanti di router 1. Oke, sekarang kita konfigurasi yang ada di sini dulu. Nah, untuk menentukan network, next mask, dan next hoop itu adalah kita lihat, jadi gini ya, ini bisa di gedein atau oke, salah. Oke, jadi saya pakai ini gitu ya. Kemudian ini saya bagi menjadi dua areanya. Nah, seperti ini. Jadi saya bagi dua areanya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengkonfigurasikan router yang ini, gitu ya, mengkonfigurasikan router yang ini, kita akan memperhatikan lawannya. Kita akan memperhatikan lawannya. Kalau kita mau mengkonfigurasi ini, kita perhatikan yang ada di sini, gitu ya. Oke, jadi di sini itu adalah network kosong, gitu kan. Kemudian ini adalah network 1, gitu kan. Oke. Oke, jadi ini adalah network kosong, ini adalah network 1 ya. Kelompoknya 1 ya, kelompok kosong ini adalah kelompok 1. Kalau kita mau mengkonfigurasikan router kosong, berarti kita adalah perhatikan lawannya atau network 1, network lawannya di sini. Oke. Semuanya nanti kita akan pakai di sini. Gitu ya. Networknya itu adalah network ID. Network ID-nya kelompok 1. Kelompok 1 itu adalah yang di sini. Jadi kalau Anda lihat yang di sini, itu networknya berapa? Kalau di sini adalah networknya 192.168.20, gitu kan. 20 ini 20, berarti networknya adalah 20. Nah, net ID-nya itu titiknya kosong. Jadi bukan 1, bukan 2, tetapi kosong. Nah, kosong ini itu adalah yang digunakan untuk mewakili alamat 1 sampai 254. Karena ini nolnya. Jadi ini kan sebenarnya kan 1 sampai 254. Jadi nanti alamatnya ada 1, 2, 30, 250 dan sebagainya, itu semuanya networknya adalah ini. Nanti untuk mencari network ID atau net ID Anda bisa flashback yang pertemuan 3. Jadi ini network itu sama dengan net ID gitu ya. Oke, kemudian subnet masknya kita pakai yang ada di sini. Berapa ini? Oh, ini adalah subnet masknya 255.255.255.0. Nah, sekarang yang terakhir, next sub. Anda bisa lihat di sini. Dari komputer lawan gitu ya, dari komputer lawannya ini, itu dari PC1, itu kalau misalkan mau connect ke router ini kan dia harus lewat sini. FA00 kemudian FA01. Baru dia connect ke sini. Nah, untuk next sub ini, itu yang kita ambil adalah titik terakhir sebelum connect dengan router. Jadi titik terakhir sebelum connect dengan ini. Apakah FA00 yang ada di komputer? Bukan, karena masih ada titik ini. Apakah FA00 yang ada di router 1? Bukan, karena masih ada titik ini. Nah, apakah FA01 yang ada di router 1? Iya, ini. Kalau pakai titik yang ada di sini, itu dia sudah miliknya router kosong. Jadi untuk next hub-nya ini itu adalah titik terakhirnya yang kita pakai ini. Jadi di sini next hub-nya alamatnya berapa? 192.168.30.1. Titik ini. Begitu selesai. Jadi nanti perintahnya di sini adalah IP router, gitu kan? Net ID, kemudian spasi, ya. Ini net ID, spasi net mask, spasi next host. Jadi nanti kalau dengan seperti itu perintahnya adalah IP router, gitu ya, 192.168.20.0 spasi 255.255.255.0 spasi 192.168.30.1. Begitu. Nah, untuk konfigurasi router kosong. Jadi nanti di sini ditambahkan, klik saja, nanti kemudian di sini ditambahkan. Kita masuk ke config gitu ya, configure terminal, baru di sini adalah IP route gitu kan. Tadi berapa? 192.168.20.0, 255.255.255.0, 192.168 next hub-nya ya, 30. Aduh salah.
30.1. Oh, salah. Salah. Ini 30.2 ya. Ini 30.2. Sorry. 30.2, sehingga ini adalah 30.2. Kemudian nanti untuk konfigurasinya yang ada di sini itu adalah 30.2. Kok tidak bisa titik 1? Karena dia adalah invalid net sub, karena dia titik 1 itu adalah punyanya dia sendiri, jadi nggak bisa buat. Oke, selesai. Untuk konfigurasi yang ada di router 1. Nah, sekarang kita konfigurasi di router konfigurasi router kosong ya. Sekarang kita konfigurasi yang ada di router 1. Yang ada di router 1 ini kita konfigurasikan. Konfigurasinya sama. Jadi dia butuhnya sama. Net ID gitu kan, kemudian net mask, kemudian next group gitu kan. Oke, titik 2, kemudian titik 2. Oke, sekarang net ID-nya berapa? Ya sudah, kalau kita mau mengkonfigurasikan yang ini, berarti kita pakainya yang di sini lawannya. Berarti dia adalah ini ya, 192.168.10.0. Gitu. Kemudian net mask-nya 255.255.255.0. Next sub-nya adalah titik terakhirnya sebelum menyentuh ini ya, ini titik terakhirnya ini titiknya. Berapa? 192.168.30.1. Sehingga nanti di sini saya copy aja. Perintahnya itu adalah ini. Ini adalah 10 gitu ya. Ini adalah salah. Titik 1. Di sini. Oke. Terminal kita tinggal IP router gitu ya. 192.168.10.255.250.192.168.30.1. Selesai gitu. Jadi ini sudah dikonfigurasikan static routing. Static routing perintahnya adalah ini. Ya. Ini saja sih sebenarnya gitu ya. Ini. Nah, ini dari mana atau ini net ID? Dari mana? Dari atas. Ini static routingnya adalah ini. Ini static routing itu memang routernya itu memang kita tentukan. Jadi intinya adalah semua komputer yang ada di sini, kalau mau connect ke sini itu lewatnya adalah ini. Begitu juga dengan ini. Semua komputer yang ada di sini, network kosong, kalau mau connect ke network 1 itu lewatnya adalah sini. Jadi static routing adalah routernya kita tentukan. Oke, sekarang kita coba saja. Kita coba. Oke, sekarang kita coba ya. Tapi dari sini ke sini. Oke, sukses. Nah, ini ke sini tadi nggak sukses ya. Silent ya. Oke, kita coba lagi. Sukses. Sekarang dari sini ke sini. Anda bisa lihat sukses. Kebalikannya sekarang. Dari sini ke sini sukses. Gitu ya. Jadi kalau routernya itu lebih dari 1, itu harus connect dengan routing. Jadi harus dikonfigurasikan untuk routingnya. Oke, satu lagi untuk contohnya. Sekarang ini 2 router. Sekarang kita 3 router. Ini network kosong ya. Ini network kosong. Ini adalah network 1. Oke, sekarang saya ambil PC satu lagi. Saya taruh sini. PC atau laptop nggak apa-apa. Kemudian saya ambil switch. Boleh Anda pakai switch, Anda boleh pakai yang lainnya. Kemudian saya tinggal ambil routernya dari sini. Oke, saya konekkan. Kemudian saya konekkan lagi dari sini ke sini. Ini sudah saya konekkan. Kemudian alamat IP-nya juga nanti akan saya atur. Saya copy aja, kemudian sini saya paste. Nah, karena ini lewat router, kemudian ini lewat router, kemudian nanti ini juga lewat router ya, maka di sini nanti networknya juga berbeda. Ini saya bikin 40, gitu kan. Ini juga saya bikin 40. Beda. Oke. Nah, sekarang saya mau mengkonekkan lagi dari sini.
Nah, karena di sini itu portnya habis, Anda bisa lihat ya, portnya habis, nggak bisa, jadi Anda harus nambah port yang ada di sini. Cara menambahkan portnya gimana? Cara menambahkan portnya adalah Anda klik yang ada di sini, gitu kan. Kemudian Anda masuk physical, Anda tambah portnya. Anda, oke, ini saya copy dulu, copy, running, exit. Saya save dulu. Startup. Main config. Saya save dulu supaya biar nanti pas waktu saya matikan dia. Oke. Sekarang saya nambahkan oke, saya cari dulu ya. Oke, saya tambahkan. Saya hidupkan kembali. And next, kemudian Ethernet. Oke, saya tutup. Kemudian saya hidupkan. Ini. Oke, setelah saya hidupkan, sekarang saya pasang lagi kabelnya di sini. Nah, nanti akan muncul Ethernet 030. Ethernet 030 saya konekkan ke sini. Pas Ethernet 0/1. Oke. Nah, saya akan membuat alamat lagi. Copy paste di sini. Copy paste di sini. Oke. Copy paste di sini lagi. Nah, ini alamatnya berapa? Nah, router 2 EVA00 gitu ya. EVA00 ini connect sama PC2 itu kan tidak melewati router nih, hanya melewati switch, maka ini networknya harus sama dengan yang ada di bawah. Nah, ini juga harus jadi alamat gateway-nya ini 40. Nah, sekarang alamatnya yang Ether 030 sama fast Ethernet 0/1 itu alamatnya berapa? Dia harus berbeda dengan ini, harus berbeda dengan ini, harus berbeda dengan ini, gitu ya. Jadi Anda bisa ambil yang 50, gitu ya. Ini juga 50. Nah, berbeda dengan ini, berbeda dengan ini, berbeda dengan ini. Oke. Sekarang kita alamatin. R, gitu ya. Conf T, kemudian interface E0/3/0, gitu ya. IP address, alamatnya berapa? 192.168.50.1. Salah. 255, 255, 255.0. No shutdown, gitu ya. Oke. Saya tutup, sekarang saya alamati yang ini. Anda sebenarnya boleh pakai ini. EVA00 alamatnya berapa? Anda boleh pakai 192.168.40.2. Tab no shutdown. Gitu ya, ini ya. Tapi saya sarankan Anda tidak menggunakan ini. Kalau Anda menggunakan ini, soalnya nanti di peralatannya langsung tidak ada yang seperti ini. Ini 50.2. On. Anda dekatkan, ya. Yang ke bawah itu adalah 42, yang ke kanan itu adalah 52. Di sini. Oke. Sekarang ini saya konekkan ke sini tadi sudah ya. Jangan-jangan hilang komputer. Oke. Sekarang kita konfigurasikan seperti tadi. Oke, saya perkecil.
Kemudian ini saya bagi. Saya tutup. Kemudian saya ambil ini. Saya copy, saya masukkan ke sini, ini masuknya ke network 2. Gitu. Oke. Nah. Kita pastikan dulu dari sini itu connect ke sini. Oh, ini belum dialamati ya. 192.168.40.1, 192.168.40.2. Oke. Sekarang kita ke sini. Sukses ya. Oke. Ya, dari sini ke sini. Ya, oke. Nah, sekarang kita routing statik, gitu ya. Jadi routing statik. Sekarang kita akan mengalamati router 1. Jadi nanti di sini itu ada router kosong, ada router 1. Nanti di sini tambahnya ada lagi satu lagi, itu adalah router, itu ya. Oke. Nanti posisinya ini adalah sama di router 2. Oke, gitu ya. Jadi nanti di sini Anda lihat, kalau Anda mau mengalamati atau Anda mau mengkonfigurasikan static routing di router kosong, itu Anda bisa lihat di sampingnya. Yang connect sama dia itu ada berapa? Ada network kosong, ada network 1, ada network 2. Berarti yang connect nanti, yang connect sama router ini, yang melewati router itu ada 2. Kalau ini kan tidak. Jadi ada network 1, ini nanti connect lewati router ini, ke sini. Nanti ini juga connect melewati router ini, baru connect ke sini. Jadi yang melewati router untuk connect ke router kosong itu ada 2, network 1 dan network 2. Gitu ya. Jadi nanti di sini itu nanti untuk konfigurasinya router 1 itu ada 2. Gitu ya. Ada 2. Ada 2, itu yaitu yang di sini ini nanti digunakan untuk network 1, yang di sini untuk network 2. Atau kebalikannya tidak apa-apa. Ini adalah network 2, ini adalah network 1, nggak masalah. Oke, sekarang untuk konfigurasi yang pertama, di sini, untuk mengkonfigurasikan ini ya, kita lihat di network 1-nya. Net ID-nya berapa? 20.0, oke. Subnet mask-nya adalah 255, ini 30, oke. Ini tadi sudah kita konfigurasikan. Ya. Sekarang untuk konfigurasi di router kosong kita tambah karena ada peserta baru network 2. 2 ya. Nah, di network 2 net ID-nya berapa? Kita ambil yang ada di sini. Oh, ini adalah kelompoknya 192.168.40. Oke. Di sini kita ganti 40. Kemudian ini sama. Nah, kemudian untuk next hub-nya dari sini dari PC2 kalau mau connect ke router kosong itu titik terakhirnya yang mana? Next hub itu adalah titik terakhirnya. Dari sini, apakah ini titik terakhirnya? Bukan. Masih ada ini, 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 masih ada ini. Nah, ini terakhir. Jadi ini adalah titik terakhir dari PC2 untuk connect ke router kosong. Jadi ini itu adalah next hub-nya untuk PC2. Jadi di sini next hub-nya sama. Pakainya ini. 192.168.30.2. Selesai. Nanti untuk konfigurasinya di sini adalah IP root 192.168, ini adalah 40. Gitu ya. Nanti di sini kita tambahi. Tadi kan sudah enable, kemudian sudah ada conf gitu ya. IP, coba lihat. Oh, tadi kan yang atas ini kan sudah kita konfigurasikan ya. Yang atas, yang ini sudah kita masukkan. Sekarang yang ini yang mau kita masukkan, gitu kan? Tinggal saya copy aja, copy, kemudian saya masukkan di sini, saya paste, saya enter, selesai, gitu ya. Oke, router kosong sudah. Sekarang kita router 1. Untuk konfigurasinya router 1, Anda bisa lihat. Kita pakai network kosong, jadi ini network kosong, gitu kan? Ini ya, lawannya ini karena dia melewati router. Ini juga melewati router. Nah, yang kedua
kita pakai network 2. Kita pakai network 2. Network 2-nya yang mana ini? Network 2-nya ini itu ya. Ini adalah 40 gitu ya. Kemudian ini titik terakhirnya mana? Nah, ini. Dari sini itu mau connect ke PC ini, titik terakhirnya yang mana? Ini atau ini? Berarti ini ya, 50.2. Berarti nanti di sini adalah 50.2. Sehingga nanti di sini diganti, ini menjadi 40, ini menjadi 50.2. Gitu ya. Ini saya copy. Saya masukkan ke sini. Saya enter di sini, saya exit. Saya paste. Tapi saya klik kanan, paste. Saya enter. Selesai. Itu. Sekarang kita konfigurasikan router 2. Ya, router 2 kita konfigurasikan. Oke. Jadi untuk router 2-nya berarti kita menggunakan network kosong dan network 1. Network kosong. Oke. Network kosong tadinya berapa? 10.0. Ini berapa? Maksudnya titik terakhirnya dari sini untuk connect ke sini. Untuk connect ke router 2 ya. Jadi dari sini, masih ada ini. Oh, ini berarti titik terakhirnya untuk connect ke router 2. Titik terakhirnya berapa? Berarti ini adalah 50. Oke, kita konfigurasikan. IP root 10 gitu kan. Kemudian yang di sini adalah penutupan. Ini adalah 50.2. Oke, saya copy. Saya masukkan ke sini. CL ini ada. Kemudian saya klik kanan, paste. Enter. Oh, salah. 50.1. Ternyata ini ya titik terakhirnya 50 titik. Ini belum diganti nih. Ini alamatnya tadi 1. Saya bingung. Nah, ini 50.1. Ini. Jadi untuk network kosong ini titik terakhirnya. Oke, sekarang network 1. Masih ada network 1 ya. Ini titik 1. Saya pindah aja ke atas. Oke. Nah, ini network 1. Network 1-nya berarti yang di sini. Net ID-nya berapa? Ini adalah 20 gitu ya. Titik terakhirnya mana untuk connect ke router 2? Untuk router ini titik terakhirnya mana? Dari sini ke sini, ini 50.1. Jadi ini adalah 20, ini adalah 50.1. Saya copy. Dan masukkan ke sini. Selesai. Sekarang coba kita ping dari sini, gitu ya. Jadi dari PC1 kita coba untuk ping, gitu ya. Dari PC1 kita coba untuk ping ke PC kosong, kita ping ke PC1. Jadi ping 192.168.20.1, 20.2 ya, 20.1 aja. Oke, connect. Sekarang langsung kita ping ke PC2. PC2 itu adalah 40.1. Oke, connect. Gitu ya. Nah, jadi ini dengan 3 router. Nanti untuk static routing, saya kasih tugas nih, gitu ya. Jadi nanti tugasnya Anda untuk static routing itu adalah silakan Anda buat seperti ini, gitu ya, atau bebas, tapi minimal routernya 4, minimal 4. Kalau Anda mau buat 5, atau Anda mau buat 6, atau Anda mau buat 10 router ya nggak masalah. Yang jelas routernya adalah minimal 4. Gitu ya. Oke, saya kira untuk static routing, untuk konfigurasinya modelnya adalah seperti ini, gitu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada apa, nanti bisa ditanyakan di pertemuan minggu depan pada waktu dynamic routing, gitu ya. Oke, saya kira sampai di sini.
Saya akhiri, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.